Tes, tes, tes. Oke, halo, selamat siang teman-teman. Jordi sudah hadir ya? Oke, sudah ada Alvaro sama Yordi. Kita tunggu sebentar nih. Harusnya Zaidan bisa, cuman baru tidur siang tadi tuh. Kita tunggu dulu ya. Coba teman-teman sambil prepare dulu. Karena seharusnya hari ini yang bisa masuk 3 orang ya. Ada Alvaro, Jordi, sama Zaidan. Karena kalau Logan sepertinya belum bisa hadir kalau di kelas siang seperti itu. Oke, mana nih Alvaro sama Jordi? Boleh prepare dulu ya. Tadi Jordi mama bilang masih ini ya. Apa mouse-nya ya ada problem ya? Ya, Miss. Oke, tapi sudah bisa? Bisa. Bisa. Oke, Alvaro mana? Alvaro sudah ready? Oke, sudah ready tuh. Oke, teman-teman hari ini, waduh kok gelap-gelap nih punya Jordi. Nah, dihidupkan dulu. Oke, mantap. Gimana? Teman-teman hari ini tadi sekolahnya pulang jam berapa? Jam 10.11. Setengah 10, 11. tengah 11. Berarti lumayan lah ya tadi udah bisa istirahat dulu siang ya. Sudah. Kalau Alvaro pulang jam berapa tadi? Telat bis, jadi nggak sekolah. Oh, nggak sekolah. Telat, Telat. Telat, telat terus gak masuk sekolah. Oke, waduh karena ini ya tadi apa namanya habis sahur terus tidur lagi. ya mis, Oke, tapi kalau biasanya kalau masuk sekolah tuh pulangnya jam berapa kira-kira Alvaro? jam 1. Oh jam 1, lumayan mepet berarti ya. Kalau kita kelasnya jam 2 ya. Oke, besok kalau di minggu depan ke kira-kira Alvaro kayak ke terlalu mepet gitu nanti bilang aja kita bisa mungkin nanti Alvaro agak telat terlambat sedikit tidak masalah gitu ya. Infoin aja ke Miss kalau misalkan agak pulangnya mepet gitu. Kalau Zaidan seharusnya sih dia aman ya untuk kelasnya ya. Cuman karena masih tidur siang aja nanti tadi nih. Kita tunggu dulu ya teman-teman ya. Oke, berarti liburnya udah habis ya. Liburnya sudah habis, sudah masuk sekolah nih. Kemarin di minggu lalu kan seminggu kan liburnya. Dan yang seminggu, nah lumayan tuh di rumah. Sudah lumayan lama di rumah ya teman-teman ya. Kalau untuk, tunggu sebentar. Ya biar dulu deh nanti biar menyesuaikan aja untuk Zaidannya. Oke guys, nah ini ya Miss mau infokan kalau selama Ramadan ya emang kelas kita diganti dipindahkan untuk di mulai jam 2 siang seperti itu karena kemarin kan Miss sudah sempat apa ya reschedule dulu Miss tanyakan ke orang tua ke teman-teman bisa nggak kalau kita pindahkan di hari di jam yang agak siang karena kalau jam di hari kan kita tetap di Senin cuman dipindah ke siang aja. Berarti teman-teman nih selama Ramadan berarti kan mulai hari ini coba Miss lihat ya. Hari ini tanggal 23 berarti sama tanggal 2 Maret, 9 Maret, sama 16 Maret. Tuh, jadi 3 minggu ke depan kita masih menggunakan jadwal yang siang, teman-teman. Tapi kalau besok sudah selesai, setelah Lebaran ya, sudah masuk di bulan April, nih, karena setelah Lebaran kita kan libur tuh, Lebaran. Nah, setelah Lebaran tuh kita udah balik lagi ya ke jam malam. Jadi jam 7 malam kita baliknya. Kita siang hari itu cuma sementara aja selama Ramadan. Gitu deh. Jadi aman ya teman-teman ya insya Allah ya. Kalau untuk selama Ramadan kelasnya dipindah di siang hari. Aman ya? Aman. Oke. Walaupun ini nanti agak agak lemas-lemas sedikit kalau yang puasa ya. Gak apa-apa. Lemes nggak? Nah kalau lemes-lemes dikit nanti pelan-pelan aja kita belajarnya ya. Untuk mengerjakannya juga nggak usah terburu-buru. Biar teman-teman juga ini. Ngantuk kah? Ngantuk kayak ini, siang-siang nih. Lumayan, kok ketawa ditanyain. Lumayan ngantuk nggak? Wajar sih teman-teman ya, apalagi kalau yang puasa jam segini nih ngantuk-ngantuknya ya. Harusnya bobo, nanti sore sedikit nanti bisa ngabuburit ya. Ngabuburit, tinggal nunggu buka puasa. Ya nggak Alvaro? Ya mis.
Iya kan? Nggak apa-apa. Bentar doang. Nanti ini Kak, kalau selama Ramadan, kelas yang siang ya, Miss cuman ini aja sih. Nggak terlalu banyak penjelasan ya. Nanti kalau untuk pengerjaannya, kalau sudah selesai, waktunya masih sisa, Miss, sudahin aja nggak apa-apa. Yang penting materi tersampaikan, tugas selesai, udah itu dulu aja. Kalau biasanya kan selama, misalkan di luar Ramadan kan, harusnya 90 menit, Miss pasti ya optimalkan 90 menit gitu kan, kurang-kurang pun kurang 10 menit 5 menit doang gitu baru Miss akhirin. Nah kalau selama Ramadan nggak apa-apa, nanti kalau misalkan kita selesai awal ya udah gitu, yang penting materi tersampaikan, teman-teman paham, tugasnya pun selesai gitu ya. Oke, kalau gitu teman-teman, hari ini tuh kita masuk di pertemuan ke-6. Teman-teman masuk di modul baru ya, karena terakhir kita mengerjakan ini project kartu nama kan terakhir, ya kan? Di minggu lalu. Nah, teman-teman hari ini udah masuk di modul baru ya. Hari ini masuk di modul animasi. Teman-teman nanti masuk di pertemuan ke-6 dulu. Pertemuan 6 ada materi koordinat. Pernah belajar nggak koordinat di matematika kalau di sekolah? Sudah dapat pelajarannya belum ya? Kalau di usia teman-teman? Belum? Alvaro belum? Habis Belum. Kalau Yordi sudah dapat belum pelajaran koordinat di sekolah? Belum. Belum Kayak juga ya matematikanya. Oh, teman-teman tuh SD atau SMP ya? SMP kan? SD Oh, masih SD ya? SD kelas berapa kalau Yurdi? 6. 6. Kalau Alvaro? 6. 6 juga ya? Oh iya, Deng masih kelas 6 SD habis. Lupa, ingetnya udah SMP. Ya, usia 12 ya? Oh iya ya, 12 berarti itu masih kelas 6. Oke, berarti aman sih teman-teman. Nanti untuk materi koordinat, Miss jelasin dari awal deh ya, biar teman-teman juga nggak terlalu bingung ya. Jadi nanti kita basicnya dulu Miss jelaskan, nanti kalau untuk tugasnya, tugas-tugas di Algonovanya, insya Allah gampang ya. Insya Allah dapat dikerjakan dengan mudah deh nanti kalau teman-teman paham cara baca koordinat, udah nanti gampang ngerjainnya. Gitu ya. Oke deh, kalau gitu kita langsung mulai aja kelas kita hari ini teman-teman. Udah lebih 10 ya. Untuk Zaidannya kalau nanti masuk ya udah nanti Miss yang menyesuaikan aja gitu. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai kelasnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, kita awalin kelas hari ini dengan berdoa. Teman-teman, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Amin. Oke, sudah cukup? Alvaro sudah berdoa belum? Di mana nih anaknya? Sudah berdoa kan tapi kan? Udah, oke. Jangan tidur ya. Nanti nih gelap-gelapan anaknya gitu. Anaknya tiduran nanti nih. Jangan ya. Bentar doang kok. Yuk, kita mulai kelas kita hari ini, teman-teman. Miss izin untuk share screen. Kita masuk di pertemuan ke-6 ya. Nah, perlu Miss sampaikan di modul 2 ruang ya. Nanti outputnya teman-teman akan mengerjakan atau ada project animasi seperti yang Miss sampaikan di beberapa pertemuan yang lalu. Di modul ruang ada beberapa pertemuan Miss. Sama ya. Ada, oh beda, ada 6 deng. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi pertemuan ke-6 sampai ke-11 kita masuk di modul 2 gitu ya. Oke. Kalau gitu teman-teman, Miss langsung mulai aja nih. Di pertemuan ke-6 koordinat, materi koordinat tuh apa sih, Miss? Koordinat tuh titik, teman-teman. Titik di mana kita mau taruh atau kita kasih penempatan awal sprite-nya tuh di mana titiknya. Nah, setiap teman-teman geser sedikit posisi titik dari sprite, itu juga beda koordinatnya. Seperti itu. Contoh, kalau misalkan teman-teman belum terlalu paham ya apa itu koordinat, Miss jelaskan di sini teman-teman. Misalkan, ini peta gitu ya. Teman-teman pernah baca peta nggak? Peta, lokasi, pernah atau belum? Pernah, mungkin pernah Miss teman nggak terlalu ini juga sih ya nggak terlalu notice atau nggak terlalu paham titik koordinatnya seperti apa. Nah, Miss jelaskan seperti ini teman-teman. Misalkan ini kan Indonesia kan ada banyak pulau nih, misalkan ada Sumatera, Jawa, gambarnya jelek nggak apa-apa ya. Kalimantan misalkan, ini Sulawesi kan kayak gini bentuknya. Set gini, Sulawesi, lalu ada Papua misalkan, sama di sini ada pulau-pulau kecil lainnya. Misalkan seperti ini.
Teman-teman pernah nggak sih mikir pesawat? Nah, kok bisa sih pilotnya tuh eh, tahu persis ya di mana letak atau titik dari sebuah bandara. Padahal kalau dari atas kan ya nampaknya sama aja ya. Kelihatannya pun sama aja. Kok bisa dia tahu titik dari bandara tuh di situ? Misalkan Jordi ya. Jordi misalkan berangkat ke Sulawesi gitu. Sulawesi di ujung sini. Di ujung, Miss. Bentar, Miss ganti dulu warnanya. Di sini. Di salah satu bandara di ujung Pulau Sulawesi di sini nih. Nah, kok bisa sih pesawat tuh mendarat di tepat di titik di mana apa namanya bandara itu berada. Nah, karena di maps atau misalkan di peta ya teman-teman ya, itu juga menggunakan koordinat. Jadi setiap rumah, setiap lokasi itu ada koordinatnya teman-teman. Misalkan koordinat ada ini garis X gini sama garis Y. Nah, pertemuan antara dua titik ini teman-teman, pertemuannya itu namanya koordinat. Jadi pas di tengah-tengahnya ini tadi koordinat dari bandaranya itu sendiri gitu. Jadi ada titik yang satu titik yang menjelaskan oh di sini loh tempatnya gitu. Untuk contohnya, pernah nggak teman-teman order GoFood, Gojek, Shopee Food? Pernah juga? Pernah. Nah, pernah juga nggak teman-teman mikir, kok bisa drivernya kan nggak tahu nih rumah kita. Kok bisa tiba-tiba dia sampai nih pas di tempat di rumahnya Yordi, misalkan rumah Yordi di sini. Nih rumah Alvaro di sini. Ini rumah Miss di sini ya. Nah, kok bisa dia nggak salah alamat? Ya mungkin salah pun cuman beda rumah, beberapa rumah atau beberapa langkah doang ya teman-teman ya. Karena memang di Google Maps atau di titik lokasi itu juga sama teman-teman. Ada yang namanya garis X sama garis Y misalkan. Nah, titik rumahnya Alvaro tuh di sini, pas di sini nggak mungkin geser rumahnya, ya kan? Nah, titiknya di sini. Nah, cara membacanya ya ada koordinat X, ada koordinat Y. Kalau di peta lokasi pasti ada lintang, bucur, ada apa lagi ya? Banyak tuh, ya. Ada banyak istilah-istilah lain. Cuman kalau secara sederhananya, teman-teman perlu pahami kayak gini aja. Jadi koordinat tuh titik. Pas titiknya di mana nih kalau dibaca? Seperti itu ya. Itu untuk koordinat. Cara bacanya gimana, Miss? Nanti kita membacanya ada caranya. Misalkan sumbu. Sumbu itu sama dengan garis ya. Sumbu itu sama dengan garis. Nah, garis yang kita pakai di koordinat ada apa? Garis X itu yang tiduran, teman-teman. Ya, tar. Jelek amat. Garis gini aja. Nah, nih. Yang tiduran atau mendatar, ini garis X. Kalau yang berdiri, tegak ya. Tegak lurus, ini namanya garis Y. Nah, jadi ada X sama Y. Kalau yang tiduran itu X, yang berdiri itu Y. Kalau garis X sama garis Y sudah pernah belajar belum di matematika? Sudah pernah belajar kah? Atau belum juga? Belum. Kalau Yordi gimana? Yordi sama Alvaro. Sudah pernah belum? Belum ya? Oke, kalau belum, oke deh. Tidak apa-apa. Nanti Miss coba bantu cara bacanya gimana ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Di materi koordinat, teman-teman nanti mencari tahu bagaimana cara membaca koordinat titiknya. Nah, nanti baru kita terapkan ya. Kita terapkan di ini. Di Scratch-nya. Di Scratch-nya baru kita terapkan nanti, oh, membaca koordinat itu seperti ini. Gitu. Oke. Tapi teman-teman, kalau cara membaca bilangan positif negatif sudah tahu belum? Bilangan negatif tuh yang kayak gimana? Bilangan positif yang seperti apa? Belum tahu juga? Belum? Masa belum tahu sih? Coba, Miss, coba buka yang ini dah. Nah, bilangan positif itu kan bilangan yang mulai dari nol ke kanan, ya kan? Nol ke atas, nol, satu, 2 sampai bilangan besar ya. Kalau bilangan negatif, itu bilangan yang berada di bawah nol atau nol ke kiri. Jadi ada depannya ada stripnya. Nih, negatif satu, negatif 2 dan seterusnya. Ini untuk bilangan negatif. Aduh, salah. Negatif. Negatif. Kalau yang ini positif, ya kan? Jadi kalau perbedaannya apa sih, Miss? Perbedaannya ya cuman ini, teman. Kalau negatif ada stripnya di depannya, gitu. Tahu kan tapi kan caranya? Tahu kan, paham kan bilangan negatif yang kayak gimana, positif gimana? Oke. Nah, teman-teman nanti perlu pahami ya, kalau bilangan negatif semakin ke kiri atau semakin besar nilainya, justru semakin kecil.
nilainya. Maksudnya gimana? Misalkan, Miss punya negatif satu, kalau disuruh bandingkan ya, sama negatif 100, mana yang lebih besar? Lebih besar yang negatif satu, teman-teman. Karena dia posisinya gini, negatif 100 di sini kan, ya kan, di kiri sini. Negatif satu di sini. Nah, berarti kan dia semakin ke kanan ya. Justru nilainya semakin besar. Gitu. Tapi beda halnya kalau misalkan satu dibandingkan sama 10. Besar mana? 10 kata Yordi. Iya, karena dia bilangan positif ya, semakin ke kanan juga. Nilainya semakin besar. Sekarang Miss tanya, kalau misalkan Miss suruh bandingin. Negatif 1000, sejuta deh. Negatif 1 juta. Dibandingkan sama 0. Nilainya besar yang mana sih? Ke Alvaro 0. Kalau Yordi? Nol juga pintar. Nah gitu ya teman-teman ya. Semakin besar nilainya justru semakin kecil ya. Nah kalau dibandingkan dengan angka positif yang nilainya 1, 2, 3 yang notabene kecil ya kalau kita lihat. Tapi justru nilainya semakin besar kalau kita bandingkan dengan bilangan negatif. Gitu ya. Itu untuk cara ini. Cara membaca bilangan negatif sama positif. Nah sekarang kalau kita mau membaca teman-teman. Misalkan ini Yordi baru boncengan sama Alvaro ya. Nih, Yordi baru boncengan sama Alvaro. Alvaro yang di belakang ya. Tuh, Alvaro naik sepeda yang di belakang. Nah, teman-teman ini mau ke Alfamart misalkan. Ke Alfamart beli es krim. Ini misalkan Alfamart ya. Nah, ini Alfa. Teman-teman berarti dari titik berapa? Koordinatnya titiknya. Satu kan? Titiknya kan teman-teman di satu nih. Ya kan? Satu. Nah, sekarang ketika teman-teman mau ke Alfamart, berarti harus pindah ke titik 6. Berarti berapa langkah teman-teman? Coba dilihat. 1 ke 6, ayo berapa? Oke, ini Zaidan bergabung nih. Oke, halo, selamat siang Zaidan. Zaidan boleh mempersiapkan diri dulu. Nanti kalau sudah ready, bilang sama Miss ya. Kita nanti coba baca koordinat Zaidan. Coba berapa tadi? Yordi 5, Alvaro berapa? Ayo. 5 tadi kayaknya 6. Kirain 6. Nah, teman-teman cara bacanya gimana, Miss? Gini, dari satu, satu, dua, tiga, empat, lima. Ya, dia berarti 5 langkah untuk sampai di titik 6. Seperti itu. Berarti udah nih, Alvaro sama Yordi udah sampai di Alfamart. Sudah sampai di Alfamart. Sekarang Miss tanya, kalau dari Alfamart teman-teman mau ke rumah, titiknya di negatif 4 berarti berapa langkah? Dari 6 ke negatif 4. Alvaro 10. Yardi 10. Coba kita lihat ya. Dari 6 berarti ke negatif 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul ya, itu untuk perpindahannya teman-teman. Perpindahannya 10 ke kiri gitu ya. Oke, sip. Berarti udah mulai paham nih. Yang perlu teman-teman pahami nih itu aja sih. Nanti kalau untuk gerakannya, nah kalau di Scratch, kenapa kok kita perlu mempelajari koordinat? Karena memang di Scratch nanti ketika nih teman-teman punya sprite kucing misalkan. Kucing kalau dia posisinya pas di tengah-tengah seperti ini teman-teman. Nah, berarti dia sumbunya untuk koordinatnya dia di X-nya 0, Y-nya 0. Karena dia pas di tengah-tengah. Nah, kalau batasnya teman-teman, batasnya beda ya. Kalau batasnya di Scratch, kalau paling kiri nanti X-nya nilainya negatif 240. Sedangkan layar paling kanan nanti X-nya yaitu 240. Sedangkan batas atas layarnya Y-nya 180, batas bawah layar itu Y-nya negatif 180. Itu ingat-ingat ya, coba dilihat dulu di sini. Kalau X itu kan kiri kanan. Kirinya dia maksimal di negatif 240. Sedangkan kalau X kanan itu maksimal di 240. Ya, jadi kalau X itu kiri kanan. Kalau Y itu atas bawah. Y itu atas bawah. Atas maksimal di 180, bawah di maksimal negatif 180. Jadi itu batas layar gini, teman-teman. Nih, batas layarnya ini.
Tuh, nggak mungkin lebih dari ini. Gitu ya. Itu untuk di scratch-nya. Nah, sekarang Miss mau ajarin teman-teman cara membaca koordinat. Tunggu ya. Nih, teman-teman lihat layar Miss ya. Kita akan mencoba membaca koordinat, teman-teman. Mana nih Alvaro? Alvaro-nya di mana? Kok menghilang? Nah, yuk coba. Kita coba membaca koordinat, teman-teman. Ingat ya, kalau yang tiduran atau yang kanan kiri itu sumbu X atau garis X. Sedangkan yang berdiri atas bawah ya, itu garis Y atau sumbu Y. Oke? Nah, cara membaca koordinat itu teman-teman membacanya sumbu X dulu, koma, Y. Nah, misalkan Miss punya titiknya di sini, teman-teman. Titik A yang merah, titik A di sini. Coba, teman-teman lihat. Kita tarik garis dulu ke sumbu X. Berarti sumbu X yang mana? Kan tiduran kan? Nah, coba kita tarik garis dulu ke sumbu X. Berarti set, 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 ya. Ketemu nih, ketemu sumbu X-nya berapa nilainya? Coba diaktifkan kameranya. Mikrofonnya. Negatif 4. Iya, negatif 4. Berarti sumbu A atau titik A nih, koordinat titik A, X-nya negatif 4. Sekarang kita coba tarik garis ke sumbu Y. Sumbu Y berarti mana? Yang berdiri kan? Tek, 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 tek. Ketemu berapa nilainya di sumbu Y? 2. 2, berat pintar. Berarti teman-teman nanti masukin nih. Koordinat titik A itu nilainya negatif 4,2. Gini caranya. Karena X-nya dia negatif 4, Y-nya dia 2. Gini. Paham nggak cara bacanya? Paham? Oke. Miss coba tanya lagi. Miss coba ganti titiknya. Misalkan Miss punya titik di sini, teman-teman. Titik B ya ini ya. Tuh, di situ titik B. Sekarang Miss tanya, berapa koordinat titik B, teman-teman? Kita tarik garis dulu ke sumbu X. Set, 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 set. Berapa nilai X? 3. 3. Sekarang Miss tanya, berapa nilai Y-nya? 5. 5. Pintar gitu ya. Ini ditarik garis aja, teman-teman. Set, 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 set. Nah, gini tuh dah. Ini berarti koordinat titik B nilainya 3,5. Seperti itu. Oke, sekarang Miss mau tanya satu-satu. Misalkan, Miss punya koordinat titiknya di sini, guys. Ini buat Yordi dulu deh. Yordi, Miss punya koordinat titik C di situ. C, berarti koordinatnya berapa? X-nya, berapa Y-nya? Y. X-nya, X-nya dulu berapa? X-nya. Nah, negatif 6. Iya, ditarik garis ke sumbu X dulu. X-nya negatif 6. Y-nya berapa, Yordi? Negatif 2. Negatif 2, pintar. Ya, tarik garis ke sini. Set, sampai dia ketemu Y-nya berapa? Negatif 2. Gitu ya. Sip, pintar. Itu untuk yang titik negatif. Sekarang Miss mau tanya, Alvaro, misalkan Miss punya titiknya di sini, Alvaro ini titik D. Coba. Titik D berarti X-nya berapa? Ya, 5. Betul, pintar. X-nya 5, Y-nya? 4. -4. Iya, -4. Nice, pintar. Gitu ya, teman-teman ya. Jangan lupa kalau di bawah, di kiri, kalau ada negatif, dibaca dulu negatifnya ya. Nah, negatif berarti kalau di sini jangan lupa. Tadi kan di sini Y-nya punyanya Alvaro negatif. Ya udah, berarti nanti negatif 4 gitu ya. Gampang nggak cara bacanya? Masih gampang ya. Oke, teman-teman, setelah ini nanti coba kita kerjakan ya yang di Algonova. Nanti Algonova silakan masuk di pertemuan ke-6 ya. Ada koordinat. Nanti ada 3 soal seperti biasa. Satu, dua, tiga. Tapi teman-teman kerjakan dulu yang nomor 1, penerbangan roket ya. Kita lihat dulu di penerbangan roket nih, gampang, cuman membaca koordinat aja. Kalau yang ini nanti tinggal diketik aja teman-teman. -1, spasi -3, spasi -5, gitu sampai selesai. Itu untuk yang ini. Nah, lanjut kita lihat yang nomor 2-nya. Ini cuma membaca aja kok. Nggak,
nggak menyusun program yang gimana nggak. Nanti menyusun programnya yang di scratch, yang di soal nomor 2 gitu. Waduh, Zaidan tadi udah masuk kok nggak masuk jadinya. Kok tidak jadi masuk nih? Apa dah. Nah, oke. Oh, ini game teman-teman. 2 sama 3 nanti dilewatin aja tuh. Dibuka aja boleh nanti kalau mau dimainin di akhir aja ya. Ini cuman game. 2 sama 3 game. Teman-teman langsung lompat aja ke gambar. Sama kita langsung kerjain di nomor 4. Nah, sekarang teman-teman diminta untuk menentukan titik dari koordinat roket. Coba lihat di sini. Berarti roketnya kan baru di 00 nih. Di tengah-tengah kan. Lalu dia diminta untuk terbang ke titik ini, ke satu titik merah ini. Berarti titiknya ini koordinatnya berapa sih, teman-teman? Koordinatnya berapa itu? Coba dilihat. X-nya berapa, Y-nya berapa? Berapa X-nya? Berapa Y-nya? 5. 5. Kalau Alvaro? 4, 4. Nah, Oh, 4. yang di situ. Iya, yang di sini titiknya. Titiknya yang ini loh, yang kecil ini loh. Nah, coba kalau ini Miss hapus dulu. Nih loh, titiknya di sini nih. Tuh, di sini ya. Berarti X-nya berapa, guys? Hmm? 4, pintar betul ya berarti ya. 4, Y-nya juga 4 ya di sini nih. Y-nya juga 4. Nah, caranya gimana, Miss? Udah deh, kita tinggal pakai ini. Pergi ke X dan Y. X-nya ganti 4, Y-nya ganti 4. Udah, coba kita play ya. Tuh, dia akan terbang ke situ tuh. Ting, ting, ting. Tuh, dia sampai ke situ. Gampang kan? Kenapa, Alvaro? Itu disuruh sama mama bawain dulu sabun. Oh iya, boleh, boleh. Boleh, boleh, boleh. Coba bantu Mama dulu. Oke, nah nanti untuk yang soal-soal selanjutnya juga gampang. Ini cuman membaca aja. Kalau di sini nanti koordinatnya berapa? Nah, teman-teman kalau udah tahu tuh kasih nih ini nanti baru diganti koordinatnya berapa. Gitu, gitu doang. Nah, bis coba kasih contoh yang lumayan banyak nih. Misalkan yang ini deh nomor 10 ini. Nah, kalau di nomor 10 ini berarti kita carinya berapa? 3 kali, teman-teman. Satu, dua, tiga ya. Ada 3 kali. Di titik pertama, misalkan yang ini. Yang ini dia negatif 120 sama 60. Oke, diubah dulu. Negatif 120, 60 gitu misalkan. Ini untuk titik pertama. Lalu kita lihat titik yang kedua. Titik keduanya ini. Berarti tarik garis dulu ke sini negatif 180 sama negatif 120. Oke, diganti lagi. Negatif 180, negatif 120. Dah, titik terakhir yang titik bawah nih. X-nya dia 60, Y-nya negatif 180. Diubah deh. X-nya jadi 60, Y-nya negatif 120. Dah, kita coba lihat ya, teman-teman ya. Apakah dia akan terbangnya di titik yang sesuai? Coba. Titik pertama, betul. Titik kedua, betul. Titik ketiga, betul. Nah, seperti itu. Cuman beberapa kali aja titiknya. Gitu, udah selesai. Gampang kan? Gampang kan? Oke, kalau gampang teman-teman boleh silakan kerjain dulu nih yang roket ya. Nanti sampai bonus bisa. Sampai bonus boleh, silakan. Karena kita waktunya juga lumayan lama ya. Dimaksimalkan dulu. Nanti kalau misalkan capek, bonusnya kerjain sedikit aja. Gitu, oke? Boleh silakan masuk ke Algonova. Kita kerjakan nomor 1 dulu, teman-teman. Let's go. Oke, nomor 1, betul. Alvaro masuk dulu ke Algonovanya. Klik yang ini dulu, yang ini. Oh, udah. Nah, klik yang plus ini, Alvaro. Plus di atas nih. Nah, klik yang Algonova nih. Nah, atau itu juga bisa, sama aja. Oke.
Nah, yang nomor 6 dicek dulu. Pertama, yang ke satu. Oke, sip. Tunggu dulu. Nah, itu diketik dulu, Alvaro. Negatif tuh sampingnya nol. Nah, pinter. Spasi dulu. Sip. Nah, bisa kan punya Yordi? Tuh, langsung aja deh nanti. Tinggal baca doang itu. X-nya berapa, Y-nya berapa. Pintar, X-nya. Iya, betul. Set, set, set. Nah, dia terbang ke situ. Kalau salah titiknya, Miss, ya nanti dia nggak sampai ke tujuannya ya. Kenapa Alvaro? Ada apa? Ada hewan kah? Coba dilanjutkan dulu. Mm-mm. Nah, sip. Langsung ini ya. Langsung ke gambar. Mm-mm. Langsung ke gambar aja, Alvaro. Yang kayak gambar tuh. Mm-mm. Klik dulu gambarnya. Nah, selanjutnya nanti langsung kerjain. Selanjutnya langsung mengerjakan yang pertama, yang nomor 4. Nah, kerjakan di situ. Nah, kalau kayak gitu gimana, Yurdi? Dia kan berarti X-nya berapa? X-nya 80 betul. Nah, Y-nya berapa? Y-nya dia 0, karena kan dia nggak ke atas, nggak ke bawah. Karena dia pas di titik X gitu. Jadi Y-nya 0. Nah, set, 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 tuh dia miring doang. Dia nggak ada Y-nya. Oke, replay coba dimulai punyanya Alvaro. Ting, 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 sampai dia di situ. Sip. Oke, lanjut lagi. Oh. Ya, nah kebalik berarti Alvaro. Mana yang X, mana yang Y. Nah, Y-nya 6. Kalau negatif dia ke bawah dong. Nah, mm-mm. Bisa tuh. Nah, Alvaro sekarang nomor 7. X-nya dulu berapa Alvaro X-nya ini? Oke, Y-nya berarti dia pinter 0.
Ya, dia 0 karena kan dia nggak naik, nggak turun. Ya pas di garis X. Enter. Lanjut, nomor 8. Oke, Yodi coba kerjain yang bonus sebisanya. Sambil kita tunggu Alvaro. Nah, sekarang ada dua Alvaro. Alvaro berarti nanti disusun dua. Ini ya. Satu, dua. Di Apa? B, Oke. X 60. X-nya 60. Y-nya negatif 20. Betul. Tambahin lagi satu. Titik yang kedua. X-nya berapa dia tuh? Pintar. Y-nya Empat puluh. negatif 40. Tuh, biarkan dia terbang dulu ke situ. Nice. Lanjutkan. Sampai bonus pun gampang teman-teman itu. Cuman banyak titiknya aja. Lebih banyak titiknya. Cuman juga gampang. Kita tinggal baca aja. Lebih ke ini sih kalau koordinat tuh ketelitian. Kalau gampang caranya. Keberadaan apa? X-nya kan sudah betul tuh negatif 102 120 negatif 240. Nah, kalau yang tadi ya. Oke, kalau itu berarti dia positif berapa? Betul. Nah, titik yang kedua udah betul kan itu negatif 240. Y-nya baru diubah nanti. Oke, punya Yordi sampai mana nih? Nah, Yordi harus pelan-pelan ya. Itu yang mana yang nol, mana yang X-nya nol, mana yang Y-nya nol. Oke, silakan. Nah, nanti kalau di scratch-nya ada 5 soal, teman-teman. Gampang kok. Oh, yang ini. Hmm. Nah, sekarang ada 4 tuh punyanya Yordi. Oh, berarti ada yang salah tuh yang di tengah. Nah, Y-nya yang salah. X-nya betul, negatif 180. Y-nya berapa negatif? Y-nya yang salah tuh, negatif 120. Oh, Ya kan, kan dia ke bawah. malah 60. Untuk mana? Meja mana sekarang? Nah, betul. Coba. Ah, nah, bisa tuh. Lanjut. Dah, selesai yang wajibnya. Yang bonusnya coba Alvaro kerjakan sebisanya dulu bonusnya. Miss tunggu sampai 14.45 ya.
Ayo, Y-nya berapa? Nah, oke. Titik kedua. Titik keduanya yang mana? X-nya dulu. Berapa Alvaro X-nya? Mm-mm. Titik ketiga. X-nya dia negatif. Iya, Y-nya negatif nggak? Ayo, Y-nya. Nah, kalau negatif turun nanti dia. Nah, punyanya Yordi nanti titiknya ada 5 ya Yordi ya. Yang satu di sini. Di pas roketnya tuh loh. Jadi nanti ada 00 punya Yordi tuh. Oke, satu soal lagi nih ya teman-teman ya. Alvaro selesaikan soal ini, Yordi selesaikan soal yang ini. Baru nanti kita udah pindah ke scratch-nya. Nah, berarti kalau itu X-nya yang negatif 180, Alvaro. Y-nya yang 0. Nah, Y-nya yang 0. Pintar. Nah, kalau yang ini udah betul. Yang ini yang salah juga nih. Kalau yang ini kan titiknya kan, dia 180, Y-nya yang 0. Kalau yang ini udah betul. Yang ini udah betul. Yang terakhir udah betul. Yang tengah tuh yang salah. X-nya yang 180, Y-nya yang 0. Mm-mm. X-nya yang 180. Bentar, coba. Nah, dia ke 180 baru dia ke Y yang 108. Oke. Oke, kalau gitu ini cukup dulu ya untuk yang apa namanya yang koordinat di roketnya. Alvaro nanti kalau mau lanjutkan bonus silakan dilanjutkan. Itu sama aja, cuman titiknya agak lumayan banyak gitu aja. Itu ya. Untuk Jordi udah selesai semua bonusnya, sip. Oke, Miss izin untuk stop share dulu ya guys ya. Miss izin untuk stop share. Kita coba lihat yang di Scratch. Nanti kalau gamenya mau dimainin, boleh silakan dimainkan gamenya. Gitu. Oke, Miss coba buka yang Scratch teman-teman. Nih, di Scratch nanti di nomor 2 ya. Nanti silakan dibuka nomor 2. Ada 5 soal. Pertama, ada teleportasi. Tahu nggak teleportasi apa? Tahu teleportasi? Wih, pindah ya, dia pindah ke suatu tempat. Lihat, kalau di sini nanti kita pakai tombol panah atas sama panah bawah ya. Teman-teman di laptop kan ada tuh tombol panah atas sama panah bawah. Di sebelah kiri, di sebelah kanan bawah. Ya, tombol panah atas, panah bawah, panah kiri, panah kanan. Berarti kita pakai event yang kemarin teman-teman. Event masih ingat kan? Pakai ketika tombol ditekan. Kita pakai dua nih. Ketika tombol panah atas sama panah bawah ini. Nah, ketika bendera hijau ditekan nih, Miss klik panah atas, dia akan pindah ke atas. Miss klik panah bawah, pindah ke bawah. Tuh, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Nah, titiknya ini yang dinamakan koordinat, teman-teman. Gimana caranya, Miss? Misalkan, teman-teman, awalnya di panah atas ya, tempatin dulu, geser dulu nih si roketnya. Titiknya di mana? Misalkan seperti ini lepas. Berarti koordinatnya di sini, guys. Coba lihat di sebelah kiri, ada pergi ke X dan Y. Kelihatan kan? Nah, ini koordinat si titik atas. Kita kasih ke atas. Nah, taruh di sini. Sekarang perhatikan, ketika Miss geser nih, Miss geser roketnya ke bawah, taruh di bawah.
pergi ke XY-nya beda nggak? Berubah nggak? Berubah atau tidak? Coba. Tadi kan ini 162,11. Sekarang jadi negatif ya kan? Negatif 161, negatif 79. Kenapa? Setiap teman-teman geser nih, geser scratch-nya atau sprite-nya, coba lihat titiknya. Dia akan berubah terus tuh. Pergi ke XY-nya akan berubah terus-menerus. Coba lihat ya, perhatikan ya. Miss pindah di sini misalkan di atas. Ya akan berubah X-nya. Sekarang berarti kalau di bawah di mana? Di sini. Taruh di sini. Dah, taruh pergi ke X-nya ke panah bawah. Udah, gini doang. Nah, kita coba ya. Ketika berdarah jadi kan nggak ada apa-apa. Tapi ketika Miss klik panah atas, dia pindah ke atas. Miss klik panah bawah, dia pindah ke bawah. Atas bawah, atas bawah. Tuh. Dah gini doang. Paham nggak caranya tadi? Geser dulu, baru kasih pergi ke X-nya. Gitu ya. Itu untuk yang nomor satu gampang. Nanti kalau sudah simpan baru dicek. Oke, Miss lanjut penjelasan yang nomor dua. Ini gampang-gampang kok teman-teman. Cuman geser-geser aja nanti. Kita lihat. Kedua ada bintang. Bintang muncul secara acak di beberapa tempat. Nanti pakai tunggu teman-teman. Tunggu biar apa? Biar nanti ada jedanya ketika dia geser-geser. Kita lihat. Ketika bendera hijau diklik. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, dia akan cepet banget tuh berkisarnya. 1, 2, 3, 4. Misalkan seperti ini. Nah, gerakannya berapa kali? 4 kali. Ya, 4 kali bergeser. Teman-teman, hal pertama yang harus dilakukan apain? Geser dulu bintangnya ke titik yang pertama. Misalkan punya Miss di sini. Tuh, ketika bendera hijau diklik, kasih pergi ke situ dulu. Dah, kita geser ke titik yang kedua, teman-teman. Misalkan Miss mau di sini. Nah, taruh. Kasih tunggu dulu, baru kasih pergi ke yang baru. Dah. Sekarang geser lagi ke titik yang ketiga. Misalkan Miss di sini. Kasih tunggu dulu, kasih pergi ke yang baru. Dah. Geser lagi ke tempat terakhir kan 4 kali ya tadi. Set. Kasih tunggu, kasih pergi ke yang baru. Udah. Terakhir nggak perlu kasih tunggu ya, karena dia nggak perlu tunggu kemana-mana. Udah. Ketika bendera coba diklik, 1, 2, 3, 4. Selesai. Gitu. Gampang kan? Gampang kan? Nanti boleh silakan simpan baru dicek. Jadi digeser dulu baru kasih pergi ke yang baru. Itu untuk nomor 3. Lanjut lagi. Nomor 2 tadi. Sekarang nomor 3. Ceng ceng. Tunggu dulu. Masih loading. Kok nggak nge-loading sih? Oh, nge-loading nih. Nomor 3 ini kayaknya bulan. Nah, ya kan? Bulan. Coba lihat di sini, teman-teman. Misalkan Miss klik bulannya. 1, 2, 3. Dia pindahnya 3 kali. Kiri, tengah, kanan. Ya kan? Dia bergeser 3 kali. Kiri, tengah, kanan. Berarti sama kayak tadi, guys. Ketika bendera hijau diklik, geser dulu dia ke posisi yang pertama. Ke sebelah kiri, kan? Gini, misalkan. Aduh, kok kembali lagi? Ini, misalkan. Dah. Kasih pergi ke yang pertama. Selanjutnya apa? Kasih tunggu. Geser ke dia ke posisi yang kedua. Misalkan Miss taruh di sini. Kasih pergi ke yang baru. Kasih tunggu lagi. Sama gerakan yang terakhir dia di sebelah kanan. Geser ke kanan. Dah, kasih pergi ke yang terakhir. Dah, gini doang. Terakhir juga nggak perlu kasih tunggu, karena kan dia tidak menunggu. Ketika bendera hijau diklik, kiri, tengah, kanan. Sudah selesai. Gampang nomor 3? Gampang nggak? Mana Alvaro sama Yurdi? Gampang ya. Oke, simpan baru dicek. Waduh, udah ngantuk nih kayaknya nih. Yuk, yuk. 4, 5 nih. Sedikit lagi nih. 4 sama 5. Coba lihat di sini. Kepiting, dia geraknya berapa kali? 5 kali nanti geraknya. Sekarang dia pakainya atur X, teman-teman. Kenapa ke atur X, Miss? Karena dia geraknya cuman ke kiri, ke kanan. Dia nggak ke atas, makanya pakainya atur X doang. Kita lihat ya, ketika bendera hijau diklik, dia cuma dari sini, 1, ke kanan, 2, 3, 4, 5. Dah, dia selesai di sini. Dia geser ke kanan 5 kali. Berarti gimana teman-teman? Ketika bendera hijau diklik, geser dulu dia ke kiri. Sini. Kasih atur X di sini. Kasih tunggu. Geser lagi nih kepitingnya dikit. Nah, gini. Kasih atur X yang baru. Tunggu lagi. Geser lagi. Segini. Kasih atur X. Lalu tunggu. Ini baru 3 ya. 2 kali lagi. 1 lagi. Atur X. Tunggu.
sama gerakan yang terakhir sampai di sini misalkan. Set, kasih atur X. Dah, berarti gerakannya 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali, tunggunya cuma 4 doang ya. Ketika bendera coba diklik, kiri, geser dikit, geser, geser, geser. Nah, selesai. Gitu, itu untuk nomor 4. Gampang kan? Gampang. Nanti boleh silakan simpan baru dicek. Terakhir guys, terakhir. Nomor 5 nih. Nomor 5 terakhir. Ada termometer. Nah, ingat ya, termometer itu kan berarti dia ada suhunya. Ya kan? Ada suhunya. Berarti nanti teman-teman perlu gini. Coba, lihat. Dia kan naik turun. Dia kan gerakannya cuma naik turun. Berarti cuma pakai sumbu Y doang. Karena naik turun. Oke? Caranya gimana, Miss? Ketika bendera hijau diklik, dia ke atas dulu. Panas. Lalu geser ke bawah, hangat. Geser lagi ke bawah, dingin. Sangat dingin. Sama terakhir, beku. Ada 5 gerakan. Panas, hangat, dingin, sangat dingin, beku. 5 gerakan. Nah, berarti gimana, Miss? Coba teman-teman perhatikan di sini ya. Ketika bendera hijau diklik, geser dulu merah-merahnya ke atas. Misalkan tadi panas ya, 40 derajat. Nah, seperti ini. Kasih atur Y, katakan apa? Panas. Di sini nggak perlu kasih tunggu ya, teman-teman ya. Gini aja. Baru kita geser dikit ke bawah. Berarti hangat berapa? Hangat 20 derajat misalkan. Tuh. Kasih atur Y yang baru, katakan hangat. Waduh, waduh, waduh. Udah ngantuk. Hangat. Oke. Geser lagi ke bawah, teman-teman. Tadi ada dingin ya. Dingin misalkan 10 derajat deh. Kasih atur Y, katakan dingin. Dingin. Oke. Dua lagi, teman-teman. Geser ke bawah. Tadi udah sangat dingin. Sangat dingin misalkan ini ya, 0 derajat ke bawah. Oke, kasih atur Y, katakan dingin. Sangat dingin. Sangat dingin. Terakhir, dia sampai yang negatif yang sini, teman-teman. Kita sampai negatif 20 ke bawah. Nah, kasih atur Y yang terakhir, katakan beku. Terakhir kan beku ya dia. Beku. Gini. Dah. Gini doang, teman-teman. Coba kita lihat ya ketika bendera hijau diklik. Panas. Geser ke bawah, hangat. Geser ke bawah, dingin. Geser lagi, sangat dingin. Terakhir, beku. Dah, gitu. Paham nomor 5? Oke, nanti boleh silakan simpan baru dicek ya. Dah, itu aja teman-teman untuk yang scratch nomor 2. Teman-teman boleh silakan coba kerjakan dari yang pertama tadi. Ada yang kok transformasi sih? Teleportasi. Teleport ya tadi ya. Coba kerjakan dulu dari yang roket teleport. Let's go. Miss bantu nanti kalau bingung. Kerjakan sampai emoticon-emoticon tadi. Untuk bonusnya nggak usah dulu, nggak apa-apa. Masuk ke nomor 2. Mm-mm. Nah, masuk ke nomor 2. Punya Alvaro juga nomor 2. Oke. Nomor 2. Tadi pakainya tombol ya. Tombol panah atas dan panah bawah. Waduh, sudah kritis, jam-jam kritis, dah pada ngantuk, dah garuk-garuk mata semua. Dua-duanya. Dikit lagi kok, guys. Habis ini nanti kalau selesai sudah. Ya. Coba kerjakan dulu nomor 1. Dia tadi pakai eh, ketika tombol nggak bendera bukan bendera hijau ya, pakainya ketika tombol panah atas panah bawah. Ketika tombol panah atas ditekan, coba Alvaro klik panah atas sama panah bawah di keyboard. Miss, Panah atas panah bawah tuh yang di sebelah kiri, sebelah kanan bawah ada panah tuh, arrow atas bawah. tab bukan. Bukan tab dong. Sebelah kanan Alvaro. Sebelah kanan bawah. Keyboardnya Alvaro kanan bawah. Kanan bawah. Tuh, ada panah atas, panah bawah. Kelihatan nggak? Kayak gini, kayak kan ini keyboardnya Alvaro nih. Misalkan keyboardnya di sebelah sini nih Alvaro. Di sebelah sini, ujung sini ada kayak di foto sama dia. Panah atas, panah bawah. Coba kelihatan nggak? Coba Miss lihat.
arahin ke ini. Oke, aduh. Di depan mukanya Alvaro, depan mukanya Alvaro coba. Depan muka gini loh. Nah, coba deketin. Oke. Ada itu di bawahnya enter, bawahnya shift. Coba bawahnya enter, bawahnya shift. PGU, Iya, yang pega, PGE, iya yang PG up itu atas. PG up itu atas. Coba diklik. Bendera hijau dulu, bendera hijau dulu. Heeh. Coba klik PG up. Nah, PG down tuh gitu. Oke, sekarang Alvaro susun tuh projectnya. Ketika tombol panah atas ditekan sama panah bawah ditekan, bukan bendera hijau. Ketika tombol, ketika tombol. Ayo, yang mana? Hapusnya ke kiri dong. Nah, ketika tombol itu sprite, bukan dong. Tombol mana tombol? Nah, ketika tombol panah atas sama panah bawah diganti dulu, itu kan masih spasi. Ganti panah atas dan panah bawah. Oke, coba berarti kasih pergi ke dulu, pergi ke scroll ke atas lagi. Nah, ini ke panah atas. Nah, sekarang Alvaro geser roketnya ke bawah. Titik bawahnya mana? Ayo, sini aja. Oke, baru kasih pergi ke yang baru ke sini. Ayo, di cancel aja, cancel, cancel. Alvaro kasih pergi ke ini ke sini. Udah, gitu aja. Coba ketika bendera hijau diklik, panah atas, panah bawah coba. Dah, bisa kan? Oh, ini kanan Alvaro. Ini kanan, bawah dong. Nah, tuh bisa kan? Simpan baru dicek coba. Simpan, cek. Wih, Jordi ngebut amat. Simpan baru dicek. Pintar. Lanjut nomor 2 Alvaro. Yang bintang tadi berarti punya Alvaro. Nomor 2. Pakainya bendera hijau. Yuk, sabar, sabar. Sebentar lagi. Ayo, ayo. Makanya yuk. Habis ini selesai. Ketika bendera hijau diklik. Mm-mm. Alvaro geser dulu nih bintangnya di mana? Pertama di sini misalkan. Nah, boleh di situ juga boleh. Kasih pergi ke paling atas. Nah, oke. Kasih tunggu 1 detik, baru geser bintangnya. Geser bintangnya ke posisi kedua di mana? Boleh. Nah, kasih pergi ke yang baru. Hmm, kasih tunggu lagi, baru geser. Geser dia ke posisi yang ketiga. Geser dulu dong, geser dulu. Nah, kasih pergi ke yang baru. Tunggu 1 detik, pindah bintangnya ke posisi terakhir. dulu, Miss. Iya, tunggu 1 detik, baru pindah bintangnya ke posisi terakhir. Pindah dulu bintangnya. Di mana dia berada. Nah, di situ juga boleh. Kasih pergi ke terakhir. Dah, gitu aja. Siap. Coba bendera hijau diklik.
Set, 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 set. Nah, dah. Simpan baru dicek. Gerakannya bebas itu. Lanjut nomor 3. Oke, Yordi sampai nomor 5. Oke, betul. Pakai itu. Kata-katanya bebas mau diganti. Tiga gerakannya Alvaro. Ketika bendera hijau diklik, kasih pergi ke itu. Heeh. Baru tunggu, geser bulannya. Kasih pergi ke lagi. Tunggu, geser deh ke posisi terakhir. Yang rapi dong, masa di sini termometernya Yurdi miring itu dong. Nah, coba atur dianya diganti nanti. Jadi -9. Oke, Alvaro nomor 4. Kepiting. Kepitingnya gesernya 5 kali. Pakainya atur X. Udah. Mm-mm. Kasih atur X dulu. Bentar. Nanti tunggu, geser. Ayo, semangat, semangat. Dua lagi, dua lagi. Geser kepitingmu dulu. Nah, Berapa kali ya, Miss? 5 kali. Tiga, empat, tiga. Oke. Nah, punya Yordi sudah tuh. Nah, untuk bonusnya nggak usah dikerjain dulu, Yordi nggak apa-apa. Tunggu dulu aja. Atau Yordi mau main game yang tadi boleh. Lanjutin dulu gamenya yang tadi. Miss bantu Alvaro sebentar. Alvaro berarti ketika bendera hijau diklik, kasih atur Y dulu. Nggak usah pakai tunggu nanti. Ketika bendera hijau diklik, ya, atur Y. Ayo tuh X, nah yang Y. Atur Y. Terus ada yang Katakan. manggil. Iya boleh Yordi. Katakan pertama panas. Boleh. Geser dulu sekarang. Geser merahnya, merah-merahnya. Geser turun dikit. Kebanyakan dong, Bang.
Naik dikit, naik dikit. Nah, oke, stop. Kasih atur Y. Hmm, katakan hangat. Katakan hangat. Boleh turunin dikit. Kasih atur Y, nanti baru dingin. Ah, dingin. Turunin lagi, nanti baru sangat dingin. Boleh. Oke, kalau gitu Yordi ini aja. Miss bantu ngerjain nomor 4 Yordi. Nomor 3. Coba dikeluar dulu. Back dulu, masuk soal nomor 3. Nah, coba. Nanti Miss bantu ngerjainnya. Tuh. Yordi sekarang coba tempatin ya. Si, kan ini ada tuh, ada 3 diamond ya nanti. Sama harta karun. Nah, Yordi, angkanya ini ditaruh di mana? Misalkan kalau yang merah nih dia, nah ditaruh X-nya berapa? Y-nya berapa? Taruhnya di sini. Misalkan. Dia kan X-nya 5, berarti nanti 5-nya taruh di sini. Nah, gitu. Paham kan caranya? Dibaca dulu. Belum itu kan dingin. Ini sangat dingin dulu. Sangat dingin baru beku nanti Alvaro. Ada 5. Nah, gitu dulu boleh nanti. Yang terakhir beku gitu. Itu sangat dingin. Sangat dingin. Masih ada yang salah tuh punyanya Yordi. Coba 5 negatif 5 betul. Ini 8 6 betul. Ini 4 negatif 4. Nah, kebalik. Oke, lanjut. Dipisah dulu. Bawahnya dipisah dulu, Alvaro. Dipisah dulu, baru digeser nanti. Nah, oke. Terakhir baru beku gitu. Dulu. Ini Kalau apa sama aja ini 144 kan? 143 sama aja. Oke. Tinggal ganti beku gitu. tenis. Eh, sedangkannya boleh ganti, jangan beku gitu. Boleh, boleh. Nah, punyanya Jordi nomor 3. Coba diklik dulu gambarnya Jordi. Oke. Ini kan berarti dia X-nya negatif, Y-nya juga negatif kan. Cuman angkanya kita nggak tahu berapa. Tapi yang penting X-nya negatif, Y-nya negatif. Coba dicari jawaban yang X negatif, Y negatif. Oke, mantap. Udah deh, tinggal ini aja itu. Ya, kalau Dah, di play dulu. Dah, simpan baru dicek punya Alvaro. Oke, selesaikan emoticonnya sampai terakhir tuh.
Baru kerjain nomor 3 nanti. Yordi udah selesai nih. Nomor tiganya. Oke deh, tinggal dikit lagi guys. Yuk, yuk, yuk. Yordi udah selesai. Yordi istirahat dulu. Mau ngapain boleh nih? Mau ganti skinnya boleh. Mau ngapain di Algonova boleh. Ya, tunggu dulu. Miss coba bantu Alvaro dulu. Yuk, Alvaro selesaikan dulu. Alvaro back nomor 3 sekarang. Ke nomor 3. Bonusnya nggak usah. Nomor 3 mana ya? 3. 3, betul. Nah, oke. Miss bantu ngerjain nomor 3. Gampang ini. Selanjutnya, tahan, tahan, tahan. Sedikit lagi, sedikit lagi. Yuk, yuk, selanjutnya. Selanjutnya. Miss bantu biar cepat. Let's go, let's go. Ayo Alvaro. Dikit lagi Alvaro. Yuk, selanjutnya dulu. Udah gak kuat kah? Ya, sudah. Tuh, itu cuma gini doang. Pilihan ganda doang. Dia cuma diubah. Tuh. Kan diamond yang hijau nih. Diamond yang hijau titiknya dia X-nya 5, Y-nya negatif 5. Nah, ini tinggal 5-nya Alvaro pindah ke sini. Negatif 5-nya Alvaro pindah ke sini. Di mana nih? Bisa nih diklik nih 5-nya nih. Diklik, geser. Nah, Y-nya negatif 5. Betul. Sekarang yang ini, yang eh apa nama istilahnya, Miss lupa. X-nya 8, harta karun. Nah, 8. Y-nya dia berarti nih 6, 6, 6. Y-nya 6. Nah, terakhir. Dia X-nya negatif 4, Y-nya Ya, 4. X-nya dulu yang negatif. Nah, Y-nya positif. Sip. Duh, 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 duh. Taruh lagi di Y. Nah, centang hijau. Centang hijau. Nah, lanjut nomor 2. Tuh. Nomor 2 sekarang diamondnya yang kita pindah. Jadi diamondnya X-nya 3, Y minus 1. X 3, Y minus 1 berarti di sini. Diamondnya yang Alvaro pindah ke sini. Oke, kalau yang ini berarti apa? Yang hijau di mana tuh? X-nya minus 3, betul. Yang kristal itu? Betul. Dah, centang hijau. Sudah. Oke, lanjut nomor 3. Dah tuh nomor 3, itu cuman pilih yang jawabannya negatif-negatif. Coba. X-nya negatif, Y-nya negatif. Yang mana? Betul. Jawab. Dah, 4, 5, 6 silakan dikerjakan sendiri. Cuman pendapat tuh dikerjakan. Klik jawab gitu aja. Tuh ya. Dah selesai. Yurdi juga sudah selesai. Alvaro juga udah selesai. Oke. Kita tunggu dulu Alvaro nomor 5. Digeser dulu nomor 5. Nomor 5 dulu. Atau di situ next. Nah, bisa. Kerjakan sampai nomor 6 ya. Oh, nggak mengerti nih. Alvaro tidak paham nggak? Oke, nomor 6. Oke, sip. Mantap, teman-teman. Sip, berarti Alvaro sama Yordi udah selesai semua. Miss izin untuk stop share dulu. Aduh, masih main tuh. Miss stop share dulu bentar ya. Tuh, Miss stop share. Oke. Oke, guys. Berarti udah selesai nih untuk tugas-tugasnya sama materi ya. Teman-teman hari ini sudah belajar koordinat tuh. Sudah selesai koordinatnya, tugas-tugasnya udah selesai. Berarti kalau koordinat tadi ada sumbu apa sama sumbu apa, guys? bentuk X sama Y. X sama Y. X yang tiduran, Y yang berdiri. Kalau membaca sumbu tuh gimana sih? X dulu atau Y dulu? X dulu.
Loh, jadi kalau membaca koordinat tuh sumbu X dulu baru sumbu Y. Misalkan koordinat titik ini berarti eh, X-nya berapa, Y-nya berapa gitu ya. Lalu sama apa lagi? Udah tadi ya. Ketika teman-teman terapkan di Scratch, untuk apa sih, Miss? Biar titiknya tuh sesuai. Contohnya tadi kayak bulan, bintang, kepiting tadi ya. Kalau misalkan teman-teman beda titiknya atau beda angkanya, dia akan juga berbeda juga posisinya. Seperti itu. Oke, ini juga kami sudah tambahkan untuk algo koinnya ya. Nanti silakan dicek sendiri di akun masing-masing. Berarti untuk pelajaran hari ini sudah cukup teman-teman ya. Untuk materi sudah selesai, tugasnya juga sudah selesai. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu, Alvaro sama Jordi? Miss. Enggak? Oke. Oke, kalau enggak, waduh udah enggak kuat, Miss. Oke, kita foto dulu, guys. Setelah ini boleh silakan istirahat bobok ya. Yuk, kita foto dulu. Miss hitung mundur. 3, 2, 1. Oke. Nah, satu kali aja deh untuk hari ini. Oke deh, kalau gitu Miss ucapkan terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi di minggu depan di hari Senin jam 14.00 ya selama Ramadan. Oke, terima kasih semuanya. Boleh silakan istirahat dan menunggu buka puasa. Bye-bye, terima kasih. Miss izin akhirin ya.